surga. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami mendengarkan dengan baik dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom buat kita semua, anak-anak kami semua, guru kami Bella, Pak Hopu, dan semua keluarga mungkin yang berkenan diberi Tuhan kesempatan mendengarkan khotbah ini melalui YouTube. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tema khotbah kita pada malam hari ini adalah doa adalah kunci jawaban untuk setiap masalah. Nah, untuk ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis pada buku Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 12. Saya membaca ayat 1, lalu kita berganti silih berganti. Petrus mati, Yakobus mati, saya ulang dulu. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Silakan. Dia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menyerahkannya ke penjagaan 4.000, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku
dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Demikian firman Tuhan. Jadi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang daripada perikop ini adalah mengisahkan tentang penangkapan dan pembunuhan pemimpin jemaat mula-mula oleh Raja Herodes. Kalau kita lihat di ayat 1 dan 2 di sini, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Yakobus terbunuh dengan pedang. Nah, di sini Rasul Petrus pun tidak luput dari ancaman ini. Lalu apa yang terjadi? Dia dipenjarakan. Dijaga oleh 16 orang prajurit pilihan. Jadi dibagi itu 4 regu. Rasul Petrus dimasukkan ke dalam penjara, dan nampaknya tidak ada lagi harapan buat Petrus. Nah, sebetulnya apa hubungan Petrus dalam penjara dengan kita, dengan anak-anakku semua, kita semuanya? Apa hubungannya cerita Petrus dalam penjara ini dengan hidup kita? Jadi di sini amalinannya, kita jangan melihat dalam cerita ini, dalam kisah ini sebagai suatu tahanan penjara itu. Tapi mari kita lihat situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Situasi yang membuat hati kita tidak enak. Situasi yang membuat kita sampai-sampai tidak berdaya. Itu lebih-lebih dari penjara. Contoh, misalnya sudah divonis kanker, tumor. Kalau itu dipikir-pikir terus, saya pikir bisa lebih-lebih dari penjara. Nah, paling nyata lagi sekarang COVID-19. Kita tahu ada anggota keluarga kita yang sudah terkena 14 hari lebih, saya kira ya. Tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali, hanya dinding bercat putih. Apakah itu tidak lebih-lebih dari penjara? Situasi di tengah-tengah keluarga, hubungan suami istri, sudah menikah 10 tahun atau lebih, tapi bisa terjadi suami istri tidak teguran, tidak saling menyapa, tetapi satu rumah. Apakah itu tidak lebih dari penjara? Misalnya situasi anak-anak yang tidak beres dan lain sebagainya. PHK, jadi setiap kehidupan yang rasanya sangat mencekam, sangat menekan kehidupan, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itu melebihi dari penjara. Jadi baik Petrus dalam penjara dan kehidupan yang seperti ini seolah-olah dalam penjara, sepertinya tidak ada jalan keluar.
Tapi Martin Luther pernah berkata begini, the shortest distance between your problem and the solution is the distance between your knees and the floor. Cara terpendek antara persoalan dan jalan keluar adalah sejauh lutut dengan lantai. Artinya 2. Jadi dalam hal ini, kalau ditanya apa dan bagaimana jalan keluar, jawabannya the answer is prayer. 2. Dan itulah yang kita lihat dalam kisah ini. Bagaimana jemaat menolong Petrus berdua syafaat. Kalau kita perhatikan, coba dibaca ayat 5 sebentar. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun menduakannya kepada Allah. Iya, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan. Berarti ini mendoakan orang lain, berdua syafaat. Seperti tadi malam kita juga cerita tentang 2 syafaat. Dikatakan di sini jemaat dengan tekun. Inilah yang membuat Petrus rasanya tenang. 2 dapat mengingatkan kita akan janji-janji Allah. 2, seperti kita tahu dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang hal apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah apa keinginanmu dalam 2 permohonan dan ucapan syukur. Nah, inilah yang kalau dilihat bagaimana kok bisa Petrus rasa percaya dirinya begitu tinggi. Padahal dia sudah dipenjarakan. Sudah ditempatkan dia di tengah-tengah penjara. Tangannya dibelenggu yang sangat-sangat ketat. 2 penjaganya itu di dalam diikatkan itu dengan belenggu ke tangannya Petrus supaya jangan lepas. 2 lagi menjaga di luar. Tetapi kita perhatikan di sini apa yang sebetulnya membuat Petrus itu tenang. Padahal sudah divonis bahwa besoknya dia akan mati, dibunuh. Apa yang membuat perasaan dia tenang? Dia mengingat janji-janji Allah. Jadi sebetulnya mengingat, ya, kalau kita berkata tentang 2 adalah mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Misalnya seperti dalam Mazmur 4 ayat 9 saya baca, ya, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dalam Mazmur 4 ayat yang ke-9. Ini dalam hati Petrus. Dia ingat lagi Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah yang meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Ini diingat oleh Petrus. Ada lagi yang sangat menarik, bahwa dia tidak akan kena bunuh. Ada janji Tuhan Yesus kepada Petrus dalam Yohanes 21
ayat 18 sampai dengan 9. Di sini dia tentram karena Yesus sudah berjanji bahwa dia hidup sampai tua. Dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan 19, Yesus berjanji bahwa Petrus itu mati sampai tua, bahkan disalibkan. Jadi dia, kalau ini tidak apa-apa, tidak akan ada terjadi. Begitu. Jadi memang ya, anak-anak kami semua yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat bagaimana Petrus tenang menghadapi. Lalu kita lihatlah dalam ayat 7 dikatakan di situ, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Datang malaikat Tuhan ke penjara. Dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di tengah-tengah kehidupan orang benar dan meluputkannya. Ini janji Tuhan. Benar. Malaikat Tuhan ini pelayanan malaikat Allah kepada Petrus. Waktu malaikat Tuhan datang, Petrus masih tidur. Luar biasa kan? Sudah mau dibunuh, masih bisa tidur. Padahal besoknya itu rencana dibunuh loh. Nah itulah, ditopang oleh doa dan percaya kepada firman Tuhan. Nah cerita tentang malaikat inilah. Lalu malaikat itu datang, Petrus bangun. Bangunlah Petrus. Lalu belenggu pun lepas. Sesudah lepas, lalu kata malaikat itu, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatu. Artinya mari kita berangkat. Kita tinggalkan ini penjara. Belenggu sudah lepas dari tanganmu. Lalu kata mereka, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatu. Ia pun berbuat demikian. Di sini kita lihat Petrus taat. Tidak ada dibilang, mau kemana? Taat. Taat akan perintah Tuhan. Jadi mengenangnya kita perlu ketaatan akan firman Tuhan. Sebagaimana ditujukan oleh Petrus di sini. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Di sini dikatakan, lalu ia mengikut malaikat itu keluar dan ia tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya yang melihat suatu penglihatan. Kenakanlah jubahmu. Kalau di terjemahan lain masih ada, pakailah kasutmu. Pakai jubah, sudah lepas belenggu, pakai jubahmu, kenakanlah kasutmu. Pengertian mengenakan kasut, kan memakai kasut kan harus tunduk. Jadi itu juga menunjukkan ketaatan, kerendahan hati. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat ini diikuti oleh Petrus. Lalu keluarlah mereka dari penjara. Tahap pertama keluar. Itu penjaga penjara udah pada gak berpikir apa-apa. Tahap keluar, di pintu keluar. Coba di sini dikatakan pas di pintu keluar, pintu kawal itu, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Ayat 10. Di pintu terakhir, pintu itu terbuka sendiri.
Lalu dikatakan di sini dalam ayat yang 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menurun malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi." Sadar dia. Mereka sudah berdiri di pinggir jalan. Malaikat sudah pergi. Petrus sudah lepas. Dia berpikir, nah ini saya mau kemana? Nah, dia pun berpikir bahwa dia pun pergi ke tempat jemaat. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Bayangkan, Petrus pergi ke rumah Maria. Di situ dia lihat masih banyak jemaat sedang berdoa untuk dia. Berarti inilah dua yang langsung dijawabkan. Ini contoh. Jadi dari kisah ini emang kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa dua orang benar jika sungguh-sungguh didoakan, bagaimana sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Jadi kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita ingatlah tema ini. Dua adalah kunci jawaban untuk setiap masalah. Sekali lagi kita ulang, dua orang benar apabila sungguh-sungguh didoa. Sungguh besar kuasanya. Inilah dua yang langsung dijawab oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa terima kasih. Tuhan mengizinkan kami berdengar-dengar dengan Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami berdoa terus dan yakin akan kuasa doa dan menyerahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita mengucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.